Halo semuanya, saya Joanna Ditantris dari kelas IT 202. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas 1 dan ujian tengah semester mata kuliah kalkulus yang diampu oleh Pak Ucup Darussalam. Jadi kita akan melakukan kalkulus with Excel. Jadi kita akan melakukan kalkulus dengan menggunakan Excel dan kita akan melakukan plotting grafik dari persamaan garis. Nah, pertama-tama kita disuguhkan oleh beberapa soal. Ini soal pertama, yaitu persamaan garis kuadrat ya. Y sama dengan 4x kuadrat kurang 2x kurang 2, dan Y sama dengan 4x kuadrat tambah 2x tambah 2. Nah, di tabel ini kita bisa lihat ini adalah X dan juga hasil-hasil per persamaannya. Saya menggunakan range minus 10 sampai dengan 10 supaya kelihatan lebih jelas kurva persamaannya. Kita langsung lihat saja pada grafiknya. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya bahwa mereka membentuk dua kurva parabola yang bentuknya vertikal menghadap ke atas. Dengan yang biru ini adalah yang 4x kuadrat tambah 2x tambah 2, dan yang kuning ini adalah yang 4x kuadrat kurang 2x kurang 2. Perbedaannya adalah yang plus 2x plus 2 dia itu lebih mencondong ke arah kanan, dan yang 4x kuadrat kurang 2x kurang 2 dia sedikit lebih mencondong ke kiri. Walaupun sekilas sama, tapi mereka tetap ada perbedaannya karena tentunya cara pengerjaannya juga beda. Nah, kemudian di soal kedua kita disuguhkan dengan persamaan trigonometri. Ada Y sama dengan 2 cos 2x dan Y sama dengan 2 sin 2x. Di sini saya membuat dua versi. Untuk versi pertama, saya menggunakan range minus 10 sampai dengan 10, di mana di sini adalah langsung titik-titik radiansnya, bukan sudutnya. Jadi di sini saya menggunakan rumus Excel itu langsung 2 kali cos 2x, tanpa di-convert lagi karena sudah berupa titik radiannya. Sementara itu, di versi kedua, saya menggunakan range dari sudut 0 sampai sudut 450 derajat. Kenapa saya pakai sampai 450 derajat? Supaya gelombangnya lebih nampak lagi. Nah, jadi di sini untuk yang sudut, yaitu versi 2, saya di Excel-nya saya menggunakan rumus 2 cos 2x-nya itu saya convert dulu ke radian. Jadi, X radian X kali 2, baru di cos, baru dikali 2. Dan begitu juga dengan yang sin. Dan ini adalah hasil titik-titik persamaan per persamaannya bisa dilihat di tabel. Kemudian selanjutnya kita masuk ke grafik. Ini adalah grafik yang versi pertama, yaitu 2 cos 2x ditandai dengan warna biru dan 2 sin 2x ditandai dengan warna kuning. Nah, kita bisa lihat mereka bentuknya mirip seperti Indomie ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat cos dia starting point-nya lebih tinggi dari agak atas. Kalau sin dia starting point-nya lebih agak rendah. Dan begitu mungkin nampaknya agak kurang beraturan karena yang pertama ini adalah titik radian dan bukan sudut yang lebih teratur. Nah, untuk versi kedua ini tampak lebih teratur karena menggunakan sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 450 derajat. Nah, di sini juga tetap sama 2 cos 2x menggunakan warna biru dan 2 sin 2x menggunakan warna kuning. Kita bisa lihat tetap sama juga, cos dimulai dari titik yang puncak tertinggi dan sin dimulai dari titik yang di tengah titik netralnya ini. Jadi dia satu dari titik atas, satu dari titik bawah gitu mulainya. Nah, jadi di sini ada persamaan eksponensial di mana 5 pangkat 2x dan 5 pangkat minus 2x. Di sini tetap saya menggunakan range minus 10 sampai 10, dan ya hasilnya ada yang sampai eksponen pangkat minus 14, bahkan sampai eksponen pangkat plus 13. Karena memang sangat beragam datanya. Nah, kita bisa lihat lagi lebih jelasnya di grafiknya. Nah, begini grafiknya dia bentuk. Karena 2 digabung, jadi dia bentuknya seperti wadah U gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang 5 pangkat 2x kita tandai dengan warna biru dan 5 pangkat minus 2x kita tandai dengan warna biru. Nah, di sini mereka perbedaannya adalah yang 5 pangkat 2x
5 pangkat 2x dia itu menghadapnya ke sebelah kiri. Sementara 5 pangkat minus 2x yaitu hadapnya ke sebelah kanan. Membukanya ke sebelah kanan dan membukanya yang satu lagi ke sebelah kiri. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita ada 2 kali eksponensial pangkat minus 2x dan y sama dengan 2 kali eksponensial pangkat 2x. Yang satu negatif, yang satu positif. Nah, ini dia meliputi eksponennya. Jadi, saya tetap menggunakan range minus 10 sampai 10. Nah, kita bisa lihat dalam tabel hasil-hasil plotting titik-titik grafik persamaan garisnya. Nah, untuk grafiknya kita bisa lihat bentuknya kurang lebih hampir sama dengan grafik sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga 2e pangkat minus 2x ya ditandai dengan warna biru dan y sama dengan 2e pangkat 2x-nya itu kita tandai dengan warna kuning. Jadi di sini kita masuk ke soal berikutnya. Di sini kita ada persamaan y sama dengan 2e pangkat minus 2x dan y sama dengan 2e pangkat 2x. Dan di sini e adalah eksponensial. Di sini saya tetap menggunakan range minus 10 sampai 10. Dan di mana kita bisa lihat hasil plotting titik-titik grafik persamaan garisnya ada di dalam tabel. Kemudian kita bisa lihat pada grafik yang y sama dengan 2e pangkat minus 2x saya tandai dengan warna biru dan y sama dengan 2e pangkat 2x ditandai dengan warna kuning. Sini bisa terlihat agak mirip dengan grafik sebelumnya. Nah, jadi di sini mereka yang satu juga yang biru berhadapan ke arah kanan dan yang kuning itu dia menghadap ke arah kiri. Nah, di sini kita bisa lihat mereka adalah persamaan eksponensial. Jadi, walaupun mereka nampak seolah-olah dempet dengan garis X, tapi mereka pada faktanya mereka tidak akan pernah menyentuh garis X. Tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Karena pangkat sendiri, hasil pangkat tidak ada yang 0. Bahkan pangkat 0 saja hasilnya 1. Jadi mereka walaupun kita telusuri terus-menerus, mereka tidak akan menyentuh sumbu X. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas plotting persamaan garis, plotting grafik persamaan garis dengan menggunakan logika komputer. Yang saya gunakan adalah Microsoft Excel. Nah, di sini sebenarnya gunanya apa sih kita belajar itu dan kenapa kita menggunakan itu? Pertama-tama, ini digunakan dalam pemrograman dan pemecahan masalah yang luas dan kompleks dengan menggunakan logika komputer. Dan tentunya seperti yang sedang booming saat ini yaitu pembuatan AI dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya games, robotika, dan berbagai simulasi pembelajaran. Games misalnya seperti game-game fashion, game-game memasak, atau menembak-nembak, itu semua komponennya perlu dirancang terlebih dahulu dengan menggunakan grafik-grafik yang seperti ini. Merancang robotika juga sama halnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa membuat simulasi pembelajaran, misalnya dengan rangka manusia, sistem peredaran darah manusia, atau sistem pernafasan manusia. Juga bisa dirancang dengan menggunakan logika komputer untuk menggambarkan grafik seperti ini. Nah, baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.